Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua, anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat ya di rumah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang persamaan eksponensial ya, yang bentuk keberapa kemarin? Yang terakhir bentuk kedua dan ketiga ya. Berarti sekarang bentuk keempat dan kelima. Oke. Kalau kemarin kita sudah mengetahui bentuk kedua dan ketiga dan pertama. Sekarang kita akan lanjutkan ini bentuk keempat dan kelima. Oke, untuk keempat, ini bentuk keempat dari persamaan eksponensial adalah jika bilangan pokoknya dan pangkatnya itu berbeda. Nah, bilangan pokoknya misalnya A, kemudian pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, ini implikasinya apa? Nah, dia berimplikasi fx itu sama dengan gx itu sama dengan 0. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya kan karena misalnya kalau ada 2 pangkat 0 itu pasti sama dengan berapapun, misalnya 3 pangkat 0. Ya enggak? Jadi kalau dia ini beda bilangan pokoknya, kalau dia pangkat 0 itu pasti hasilnya sama, yaitu berapa? Ya 1 kan? Ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Nah, sehingga kalau bilangan pokoknya ini beda, terus ini juga beda, nah kemungkinan yang ini fungsi fx itu sama dengan 0 dan fungsi gx itu juga sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga ini kemungkinan yang pertama nih. Kemungkinan yang pertama dia fx itu sama dengan gx itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalnya yang dua ini tidak sama dengan 0, kalau misalnya belum ditemukan hasilnya, maka kita bisa menaruh logaritma ya. Kita bisa menggunakan logaritma. Jadi kita menaruh logaritma di kedua ini ruas. Kita taruh log A pangkat fx sama dengan log B pangkat fx gitu ya. Gx. Nah, kenapa bisa gitu? Karena misalnya ada kotak sama dengan segitiga, apapun yang kita lakukan di ruas kiri itu juga harus kita lakukan di ruas kanan biar dia tetap mempertahankan sama dengan. Misalnya kalau kita kuadratkan yang kiri, kanan juga harus dikuadratkan. Itu sama artinya. Misalnya kotak sama dengan segitiga, kita kasih log di sini sebelah kiri, maka di sebelah kanan juga harus dikasih log. Nah, jadi hasilnya sama dia, gitu ya. Kemudian misalnya kotak sama dengan segitiga, kita akarkan di sini, maka di sini harus juga diakarkan, gitu ya. Jadi untuk mempertahankan ini yang namanya sama dengan ini, gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya dia tidak ketemu hasilnya untuk kemungkinan pertama, maka kita pakai bantuan logaritma. Maka nanti kita akan balik lagi ke SMP nih. Kita harus mengingat-ingat apa sifat-sifat logaritma. Misalnya A log B kali C sama dengan A log B plus A log C, misalnya gitu ya. Kemudian A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C, gitu kan. Misalnya ini sifat-sifat logaritma yang dulu pernah kita pelajari di SMP gitu. Kemudian apalagi ya, A log B pangkat N. Nah, ini gimana nih, masih ingat nggak? Ya, kalau dia begini berarti sama dengan N diturun N-nya pangkatnya ke depan ya, kali A log B gitu ya. Kemudian misalnya apa lagi? Misalnya A pangkat N log B. Nah, berarti kalau di sini pangkatnya ini dia menjadi 1/n kali A log B
Nah, kemudian A log berapa? A log 1 itu sama dengan berapa? 0 gitu ya. Ini sifat kelima, sifat keenam. Apalagi misalnya A log A sama dengan 1 ya. Jadi kita harus ingat-ingat lagi sifat ini untuk mengerjakan kemungkinan nomor 2 gitu ya. Kita pakai sifat-sifat logaritma. Oke. Nah, ini untuk kita kerjakan sifat nomor 2 ya. Nah, sekarang misalnya gimana sih contohnya nih? Kalau ada bentuk keempat ini, persamaan eksponensial bentuk keempat. Oke. Kita kasih contoh ya, misalnya 6 pangkat X plus 1 sama dengan 7 pangkat X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, ini kan, coba lihat nih, bilangan pokoknya beda atau sama? Beda ya. Ini 6, ini 7. Ini kan berarti sama dengan bentuk yang ini kan. Fungsinya beda kan? Ini X plus 1, ini X kuadrat plus 3X plus 2. Beda kan berarti fungsinya. Maka dia adalah contoh yang bentuk nomor 4. Nah, sekarang gimana kita kerjakan? Nah, kita kerjakan begini. Berarti kalau dia seperti ini, kalau dia masuk ke bentuk nomor 4, maka kemungkinannya ada 2 nih. Ini 1 atau 2 gitu ya. Kalau kita ambil yang 1 dulu, berarti fx sama dengan gx sama dengan 0 gitu ya. Berarti fx-nya misalnya 1. X plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 1. Nah, kita ketemu nih 1 nih, x sama dengan min 1. Sekarang yang ini, x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan ini x jadi 2, 1 gitu ya. Plus 2 plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1. Nah, karena ada dua-duanya min 1, maka ini jawabannya adalah X sama dengan min 1 ya. Kita tidak pakai X min 2 ini karena dia tidak memenuhi untuk yang di fx-nya. Dia hanya memenuhi di gx saja. Nah, kita yang dicari adalah yang memenuhi di keduanya, di fx maupun di gx. Ini berarti X sama dengan min 1 ya. Oke, kalau sudah ketemu berarti kita tidak perlu lagi cari ke kemungkinan yang kedua gitu ya. Nah, misalnya contoh lagi nih. Contoh 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 3 pangkat x plus 2. Nah, gimana nih? Untuk yang pertama misalnya 2x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan setengah gitu kan. Ini pindah ke sini dulu kan, 1 terus bagi 2 gitu. Kemudian yang ini x sama dengan berapa? Min 2. Wah, ternyata tidak memenuhi ini. Tidak sama. Maka kita harus pakai kemungkinan kedua. Diapakan ini? Ya, dikasih logaritma ya, dua-duanya nih. Berarti begini nih, log 2 pangkat 2x min 1 sama dengan log 3 pangkat x plus 2 ya. Jadi dua-duanya ini kita kasih log di depan gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kerjakan? Nah, kita pakai bantuan sifat-sifat logaritma yang di SMP. Nah, berarti kayak gini gimana nih? Nah, ini kan bisa pindah ke depan ya. 2x min 1 kali log 2 sama dengan, ini pindah ke depan, x plus 2 kali log 3. Ini sifat yang mana nih? Sifat yang kayak gini nih. A log B pangkat N itu sama dengan N-nya pindah ke depan. Jadi N kali A log B. Ini kan pindah ke depan nih, 2x min 1-nya ya, pangkatnya yang di sini. Oke, jadi gimana terus? Oke, kita kurung dulu ini misalnya. Kemudian masukkan ini lognya ke dalam
2x dikali log 2, 2x log 2. Min 1 kali log 2 min log 2. Sama dengan ini kali sini x log 3 plus log 3 kali 2, 2. Aduh, enggak. Cukup ya sampai situ. Ini x log 3 plus 2 log 3. Nah, sekarang kumpulkan yang x sama x, yang tidak ada x-nya tidak sama x gitu ya. Berarti ini ya. Ini yang ada x-nya nih. Yang putih dengan yang merah yang tidak ada x-nya ya. Kita kumpulkan misalnya x yang sebelah sini ya, sebelah kiri. Oke, berarti kita pindahin ke sini ya. Pindah ke situ. Berarti 2x log, warnanya begini, salah. 2x log 2, x-nya pindah ke sini nih. Min jadinya kan min x log 3 sama dengan yang ini. Yang min log 2 ini pindah ke sini gitu ya. Sama dengan 2 log 3 plus log 2. Berarti ini gimana jadinya nih? 2x, x-nya keluarin gitu ya. X-nya keluarin, kemudian sisa berapa ini? Berarti di sini karena x-nya udah keluar, berarti sisa 2 log 2 min x-nya udah keluar ya, berarti sisa 1 di sini, berarti min log 3 sama dengan 2 log 3 plus log 2. Nah, sekarang udah ada x-nya, berarti kita udah kan mencari x ya, berarti kita harus pisahkan sendiri x-nya, buat dia jadi sendirian gitu ya. X sama dengan ini, kemudian pindah ke jadi pembagi ya, pindah ruas jadi pembagi ke sebelah kanan. Berarti 2 log 3 plus log 2 per yang ini 2 log 2 min log 3. Oke, inilah hasilnya nih ya, inilah hasilnya. X-nya adalah 2 log 3 plus log 2 per 2 log 2 min log 3. Oke. Oke, sekarang kalau kita mau sederhanakan juga bisa sih yang ini, biar dia lebih simple hasilnya gitu ya. Tapi enggak apa-apa kalau sampai sini aja, enggak apa-apa nih ya. Ini misalnya kan kalau kita pakai sifat-sifat apa namanya, sifat-sifat logaritma kan, kalau kayak gini itu hasilnya gimana? Ya misalnya nih 2 log 3 kan, kalau 2 nya kita pindahin ke sana jadi log 3 pangkat 2 kan, plus log 2 per ini 2 nya pindah ke atas, log 2 kuadrat min log 3. Nah, kita pakai sifat yang ada penjumlahan sama pengurangan, berarti yang di atas log 3 kuadrat kali 2, ya enggak? Ini kalau digabung jadi satu, yang penjumlahan ini jadi kali gitu ya. Log 3 kuadrat kali 2 per log, kalau dia ini berarti dibagi kan, 2 kuadrat per 3 gitu ya. Nah, ini sama dengan ini 9 kali 2 log 18
ya enggak, per log 4/3. Itu ya hasilnya ini. Nah, kalau ini bisa juga disederhanakan yang ini. Ini sama juga artinya dengan 4/3 log 18. Nah, ada sifat lagi satu nih. Tadi kelupaan ya. Misalnya kalau ada A log B itu sama dengan C log B per C log A. Nah, ini jadinya seperti ini. Kita harus mengingat materi yang di SMP gitu ya. Jadi ini hasilnya sama. Jadi inilah hasil akhirnya kalau kita mau sederhanakan ini. Jadinya ini 4/3 log 18. Yang banyak ini jadi sedikit begini ya. Oke. Nah, itu contoh untuk bentuk keempat gitu ya. Nah, sekarang bentuk kelima nih. Tadi kan ada bilangan pokoknya itu berapa suatu bilangan gitu ya. Nah, sekarang berupa suatu fungsi bilangan pokoknya. Misalnya hx pangkat fx itu sama dengan hx pangkat gx. Nah, bilangan pokoknya itu sama tapi dia berupa fungsi. Nah, yang beda adalah pangkatnya, eksponennya gitu ya. Apa implikasinya? Nah, implikasinya ini yang pertama adalah fx itu sama dengan gx itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oh, bukan, fx sama dengan gx sama gitu ya, nggak perlu sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena misalnya ini hx nya itu 2x, hx nya itu 2x. Kalau dia ini sama misalnya, ya udah selesai. Berarti kalau fx nya misalnya fx nya adalah x, gx nya sama juga x, ya sama, berarti ini kedua ruas ini sama, kiri sama dengan kanan gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah sama yang ini fungsinya, maka dia berlaku ini seperti ini ya. Oke. Yang kedua adalah kemungkinannya adalah hx nya itu sama dengan 1 gitu ya. Bilangan pokoknya 1. Kenapa bisa gitu? Nah, misalnya kalau dia ini beda pangkatnya, sedangkan bilangan pokoknya sama, 1 pangkat berapapun di sini kotak misalnya, itu selalu sama dengan 1 pangkat segitiga. Karena 1 pangkat berapapun itu hasilnya 1, pasti sama dengan 1 pangkat berapapun yang di sini ya. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah hx-nya itu sama dengan min 1. Tapi kalau dia memenuhi persamaan yang ini gitu. Kenapa bisa gitu? Karena kalau pangkatnya ganjil sama genap nanti beda, itu nanti hasilnya beda. Misalnya yang ini, misalnya ini hx-nya kan kita anggap min 1 ya. Kemudian hx-nya ini min 1 kita anggap. Nah, kalau ini misalnya ganjil, kemudian ini genap, maka beda hasilnya. Yang ini hasilnya min 1, yang ini hasilnya 1. Nah, jadi kalau kita mengandaikan yang untuk nomor 3 min 1, kita harus cek dulu, masukkan dulu nanti ke dalam pangkatnya ini. Kalau x-nya itu sama-sama ganjil atau sama-sama genap, maka dia adalah himpunan penyelesaian yang kita cari gitu ya. Nah, jadi ini kita kasih ketentuan ini jika memenuhi kita bilang. Karena kalau nanti pangkatnya ternyata yang satu ganjil yang satu genap, maka dia tidak memenuhi ini min 1. Jadi kita tidak boleh menganggap hx sama dengan min 1 gitu ya. Kalau dia ternyata memenuhi, maka kita mengambil hx sama dengan min 1 sebagai
alternatif himpunan penyelesaian gitu ya. Oke, yang nomor 4 adalah kemungkinan yang selanjutnya adalah Hx-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Jika apa? Jika pangkatnya ini bernilai positif gitu ya. Pangkatnya Fx sama Gx itu positif gitu ya. Nah, kenapa bisa gitu? Karena misalnya ini 0 gitu ya. Ini kalau di positif pangkatnya misalnya pangkat 5 atau pangkat 6 gitu ya, pasti hasilnya 0 gitu. Tapi kalau dia negatif kan nanti 1/0 jadinya kan. Nah, jadi tidak boleh. Kalau pangkatnya negatif itu jadi 1/0, itu tidak terdefinisi nanti. Nah, jadi dia ada penyelesaian di sini di kemungkinan nomor 4 ini jika pangkatnya ini 0 dan ini pangkatnya ini positif dan Hx-nya kita apa namanya bilang sama dengan 0 gitu ya. Kemungkinan nomor 4. Jadi jika ada bentuk seperti ini, maka kita harus cek keempat kemungkinan ini. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalnya X kuadrat, contohnya di slide selanjutnya, X kuadrat min 7X plus, biar lebih rapi, X kuadrat min 7X plus 11 dipangkatkan dengan 2X plus 5 sama dengan X kuadrat min 7X plus 11 pangkatnya berapa? 5X plus 2. Nah, lihat ini, bilangan pokoknya berupa fungsi kan? Bilangan pokoknya berupa fungsi yang sama gitu ya. Ini sama dengan ini kan? Berarti dia cocok dengan persamaan tadi gitu ya, bentuk ke berapa? Ke-5 ini. Sedangkan fungsinya, pangkatnya berupa fungsi yang berbeda. Yang ini 2X plus 5, yang ini 5X plus 2. Berarti ini kita anggap Fx, ini kita anggap Gx untuk fungsi yang tadi gitu kan. Nah, berarti sekarang gimana caranya? Oke, berarti implikasinya adalah yang 1, 2, 3, 4 yang tadi gitu ya. Maka kita akan mengecek keempat kemungkinan ini gitu. Yang pertama berarti adalah Fx sama dengan Gx gitu ya. Oke, untuk yang pertama ini nomor 1. Untuk nomor 1 berarti apa? Fx sama dengan Gx ya. Fx sama dengan Gx. Ya, di sini Fx sama dengan Gx. Berarti gimana? Fx-nya berapa ini? 2x plus 5 ya. 2x plus 5 sama dengan Gx, 5x plus 2 gitu ya. 5x plus 2. Nah, berarti kita kumpulkan yang x di satu tempat. Ini pindah ke sini, berarti 2x min 5x sama dengan ini ke sini 2 min 5. 2x kurangi 5x min 3x sama dengan min 3x, berarti sama dengan min 3 per min 3 sama dengan 1. Oke, kita udah ketemu X sama dengan 1 nih yang pertama ya. Oke, berarti ini X sama dengan 1. Ini untuk X yang pertama berarti ya, X1 lah kita anggap. Nah, kemudian sekarang yang kedua. Sekarang yang kedua nih. Apa kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua adalah Hx, ini Hx-nya ini kan bilangan pokoknya nih. Hx itu sama dengan 1. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau 1 pangkat berapapun nanti pasti hasilnya 1 gitu ya. Oke, berarti untuk kemungkinan kedua X kuadrat min 7X plus 11 sama dengan 1. Hx-nya kan yang ini ya, yang ini, yang sama itu. Nah, gimana jadinya nih? X kuadrat min 7X pindahin 1 ke ruas kiri, berarti
11 min 1 berarti plus 10 sama dengan 0. Faktorkan dia, X min 7 itu gimana? Min 7, 10 itu 2 kali 5 ya. Berarti min 2, min 5 ya enggak? Min 2 kurangi min 5, kurangi 5 kan hasilnya min 7. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan 5 ya. Nah, kita sudah temu nih hasilnya untuk yang kedua. Berarti X2 itu sama dengan 2, X3 sama dengan 5 ya. Udah 3 nih, kita dapat X-nya nih, himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang keempat sekarang nih. Yang ketiga. Yang ketiga kita pakai warna putih. Itu yang ketiga gimana? Kemungkinannya adalah HX itu sama dengan min 1. Tapi punya syarat gitu ya. Kalau dua-duanya positif maka boleh kita anggap nanti dia hasilnya itu adalah himpunan penyelesaiannya gitu. Berarti gimana ini jadinya? HX sama dengan min 1 berarti X kuadrat min 7X plus 11 sama dengan min 1. Ini kan HX-nya ya. Berarti ini HX sama dengan min 1. Nah, kita kerjakan berarti X kuadrat min 7X min 1 pindah ke sini jadi plus 12 sama dengan 0 gitu ya. Nah, gimana hasilnya nih? Bisa nggak difaktorkan? Coba. X sama dengan 0. 12 itu berapa kali berapa? Min 3 kali 4. Nah, bisa nih min 3 kali min 4. Ya enggak? Min 3 dikurangi 4 kan min 7, benar. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Nah, apakah ini langsung menjadi hasilnya? Nah, belum tentu, karena ini harus ada syaratnya ya. Kalau kita masukkan ke dalam pangkatnya ini, ternyata dia dua-duanya sama-sama ganjil atau sama-sama genap, maka boleh kita menganggap dia adalah himpunan penyelesaian. Sekarang kita cek yang 3 dulu deh. Coba masukin ke sini. Hasilnya berapa? 2 kali 3 plus 5 sama dengan, kita masukin ke sini ya, berapa nih? 2 kali 3 6 tambah 5 11. Ganjil ya, ganjil. Sekarang yang ini masukin ke sini 3-nya. Berarti 5 kali 3 plus 2 sama dengan berapa nih? 5 kali 3 15 tambah 2 berapa tuh? 17 ya. 17 ganjil. Nah, berarti boleh yang kita ambil ini X sama dengan 3. Boleh ya, karena dia ganjil sama ganjil nih pangkatnya. Berarti kita dapat nih X yang keberapa jadinya? Ini X3, berarti ini X4 itu sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang X sama dengan 4 ini bisa enggak kita anggap sebagai himpunan penyelesaian? Coba kita cek ke dalam, masukkan ke dalam pangkatnya. Berarti kita masukkan ke sini 2X, berarti 2 kali 4 tambah 5 sama dengan berapa nih? 2 kali 4 8 tambah 5 13. Kalau ke sini gimana? 5 kali 4 tambah 2 sama dengan 5 kali 4 20 tambah 2 22. Ini 13 ganjil. Ini 22 genap. Nah, karena beda nih, ini ganjil, ini genap, maka nggak boleh X sama dengan 4. Nah, jadi kita cuma dapat 1 nih di nomor 3 ya. X sama dengan 3 saja ya. Jadi X sama dengan 4 ditolak, karena kalau kita masukin ke dalam pangkat itu menyebabkan dia pangkatnya ini ganjil, ini genap. Kenapa bisa kalau ganjil ini genap? Itu nggak boleh. Ya, karena tadi itu kalau min 1 pangkat 1 itu tidak sama dengan min 1 pangkat 2. Karena ini hasilnya min 1, ini hasilnya 1. Nah, itu sebabnya karena kenapa dia harus sama ya. Ganjil, genap gitu ya. Oke. Sudah kita dapat untuk yang
Yang ketiga, sekarang yang keempat nih. Oke, yang keempat. Yang keempat itu gimana? Yang keempat adalah Hx itu sama dengan 0 jika pangkatnya itu positif. Jadi kalau kita masukkan nanti X-nya ke dalam pangkatnya, kalau dia positif, maka dialah himpunan penyelesaian kita. Nah, sekarang kita selesaikan. Berarti nomor 4 adalah Hx yang ini kan? Yang ini, yang dua ini. Hx, x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan 0. Oke. Gimana nih caranya nih? Bisa nggak difaktorkan? Nggak bisa ya, kayaknya pakai rumus ABC. Jadi X sama dengan min B min 7, jadi plus 7 plus minus akar B kuadrat min 7 kuadrat 49 min 4AC. 4 kali 1 kali 11, A nya 1, C nya 11, itu kali 11 per 2A, A nya berapa? 1, sama dengan 7 plus minus, pakai warna ini deh, orange, dengan 7 plus minus akar 49 min 44 per 2 sama dengan 7 plus minus 49 kurangi 44, 5 ya, berarti akar 5 per 2. Oke, jadi begini nih. Jadi X1 berarti bukan X1 ya, X5 6, X5 atau X6 itu ini. X5 adalah 7 plus akar 5 per 2, X6 nya adalah 7 min akar 5 per 2. Apakah kita langsung taruh dia di sini sebagai X5 dan X6? Nggak boleh ya, nggak boleh langsung. Kenapa? Kita harus masukkan dulu ke pangkatnya ini. Pangkatnya ini, kalau dia positif, nanti pangkatnya ini baru boleh kita anggap dia sebagai apa namanya, himpunan penyelesaian ya. Jadi harus dicek ke dua pangkatnya ini ya. Sekarang kita cek yang mana dulu, yang X5 ya. X5 itu adalah berarti yang plus gitu ya, 7 plus akar 5 per 2 ya. X5 adalah yang ada plusnya. Kalau X6 7 min akar 5 per 2. Nah, sekarang kita cek X5 dulu ya. Kita masukkan ke dalam pangkat. Oke. Kita cek X5. Berarti kita masukkan ke dalam Fx ini ya. Ini Fx nih. Ini Gx. F X5 kita masukkan artinya ke dalam pangkat ini. Berarti sama dengan 2 kali X5 itu berapa tadi? 7 plus akar 5 per 2 plus 5. Ini kan plus 5 ya. 2 kali kotak plus 5. X nya kotak gitu ya. Kita masukkan ini. Nah, berarti gimana nih hasilnya nih? 2 coret gitu ya. Sisanya 7 plus akar 5 plus 5 sama dengan 7 tambah 5, 12 plus akar 5. Oke, positif ini. Oke, berhasil untuk Fx. Sekarang apakah Gx berhasil? Kita masukkan X5 di G ya, di fungsi G. X. Berarti 5 kali X-nya berapa? 7 plus akar 5 per 2 plus 2 ya. Ini 5x plus 2 kan? 5x plus 2 sama dengan 5. Oke, ini bisa kita pisahkan. Ini 5 kali 7 per 2 gitu ya. Ini kali ini, terus 5 kali ini plus 5 akar 5 per 2 plus 2. Oke, ini udah pasti positif ya. Nggak perlu kita cari lagi ya sampai detail. Ini pasti positif. Nah, positif nih. Dimasukkan ke dalam akar yang pertama dia positif, dimasukkan ke dalam akar yang kedua dia positif, maka lulus dia yang ini X5 ini sebagai himpunan penyelesaian. Nanti kita boleh taruh di sini. X5 itu sama dengan
7 plus akar 5 per 2. Lulus nih X5 karena sudah kita uji di pangkatnya. Ternyata dua-duanya positif. Gimana kalau X6? Oke, X6. Kita coba ya X6. Oke, X6 tadi berarti 7 min akar 5 ya, per 2. Oke, kita masukkan ke dalam fx X6 gitu ya. Berarti 2 kali 7 min akar 5 per 2 plus 5. Oke, ini coret-coret jadi 7 min akar 5 plus 5. Berarti 7 tambah 5 12 min akar 5. Nah, ini positif ya. Kenapa positif? Karena akar 5 ini kalau dinilai berapa ya? Kurang lah, pokoknya ada akar 4 kan 2, berarti 2 koma nih. 12 kurangi 2 koma masih 9 koma kan? Nah, berarti masih bilangan positif. Oke, lulus di pangkat fx. Sekarang di pangkat gx, apakah dia positif atau tidak x6 ini? 5 dikali 7 min akar 5 per 2 plus 2. Ini kan 5x plus 2. 5x plus 2. Berarti 5 kali 7 per 2 dikurangi 5 per 2 akar 5. Ya enggak? Ini kan ke sini, ini masuk sini plus 2. Ya, berarti ini berapa nih? 5 kali 7 35 per 2 plus 2 dikurangi 5 per 2 akar 5. Nah, ini udah besar sekali nih nilainya 35 per 2 ini. Ya enggak? Ditambahin 2 lagi kan? Udah besar kan jadinya. Ini kurang ya, kurang besar dari yang ini. Berarti ini udah pasti lebih dari 0 atau positif ya. Berarti berhasil nih. Dia masuk ke dalam fx dia positif, dia masuk ke dalam gx juga dia positif. Berarti karena memenuhi 2 pangkatnya positif, maka lulus X6 juga itu sebagai himpunan penyelesaian gitu. Berarti 7 min akar 5 per 2 juga gitu ya. Jadi ada berapa nih sudah ketemu? Ada 6 himpunan penyelesaian berdasarkan 4 kemungkinan yang terjadi untuk bentuk eksponen nomor 5 ini gitu ya. Oke, lumayan ya, banyak di sini nih. Berarti X1 berarti kita punya himpunan penyelesaian berapa? 6 ya. Berarti himpunan penyelesaian adalah pertama X1 itu 1, kemudian 2, X3 5, X4 3, X5 7 plus akar 5 per 2, X6 yang ini ya 7 min akar 5 per 2. Oke, inilah himpunan penyelesaian. Oke, lumayan panjang ya. Nah, itu dulu mungkin untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.